Pemirsa, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengimbau penghentian penyelenggaraan pinjaman online ilegal. Menurut Mahfud, penyelenggaraan pinjaman online ilegal dinilai tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif hukum perdata. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menghimbau penghentian penyelenggaraan pinjaman online ilegal. Pernyataan Menko Polhukam ini diputuskan setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak seperti Menteri Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Kepolisian melalui akun resmi Kemenko Polhukam. Adapun penyelenggaraan pinjaman online ilegal disebut Mahfud tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif dalam hukum perdata. Selain itu, terdapat banyak pasal dalam hukum pidana yang dapat menjerat pinjol ilegal, seperti pasal 368 KUHP dan Undang-Undang ITE. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Meski demikian, Mahfud menambahkan, pinjaman online legal yang memiliki izin akan tetap bisa beroperasi seperti biasa. Presiden Joko Widodo sendiri telah mencermati maraknya kasus pinjaman online ilegal yang menjerat masyarakat. Presiden telah memberikan arahan tegas kepada para pejabat berwenang pada rapat di Istana Merdeka pada Jumat lalu. Pemirsa, beberapa waktu terakhir marak kasus penyalahgunaan identitas diri untuk mengajukan pinjaman online. Tidak sedikit masyarakat yang menerima tagihan dari pinjaman online, padahal tidak pernah mengajukan pinjaman. Berikut tips yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengamankan data pribadi dan terhindar dari jeratan pinjaman online. Dosen dan peneliti Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM Yogyakarta, Lukito Edi Nugroho, memberikan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengamankan data pribadi agar terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal. Masyarakat tidak gegabah mengunggah identitas diri di media sosial. Pasalnya, data yang telah tersebar di publik sangat rentan untuk disalahgunakan dan dipublikasikan untuk berbagai kepentingan yang dapat merugikan pemiliknya. Masyarakat juga diminta untuk lebih waspada menerima pesan, baik dalam bentuk pesan singkat SMS, WhatsApp, surat elektronik, atau email, maupun bentuk lainnya dari sumber yang tidak jelas atau mencurigakan. Sebaiknya abaikan pesan yang masuk dan jangan klik tautan yang dikirimkan, terlebih pesan yang masuk mengandung iming-iming menggiurkan. Masyarakat juga perlu berhati-hati saat melaksanakan transaksi elektronik, sebab setelah mengunggah data pribadi ke internet, tidak ada jaminan terkait penggunaan data, keamanan maupun kerahasiaannya. Jangan terlalu mudah memberikan nomor telepon seluler jika sekiranya tidak membawa manfaat pada diri. Ini aplikasi pinjol. Urusannya adalah finansial, transaksi finansial, ya kan? Ngapain dia itu harus minta izin untuk mengakses address book saya? Hubungannya apa gitu? Nah, kalau kemudian saya melihat bahwa ini nggak relevan ini. Nah, disitulah saya itu harus merasa curiga. Ngapain ini? Nggak ada urusannya sama pinjam-minjam kok. Ngapain saya harus kasih izin dia untuk bisa melihat dan mengakses address bukti? Apabila masyarakat terpaksa mengajukan pinjaman secara online, pastikan terlebih dahulu pinjaman oleh tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK atau tidak. Pasalnya, saat ini banyak aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar secara resmi di OJK yang beredar di masyarakat.